Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Suci Rahmadani dari kelas akuntansi non reguler K620 di Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama mengenai Ma'rifatul Insan. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan Ma'rifatul Insan itu? Ma'rifatul insan ini mempunyai dua kata, yaitu makrifat dan insan. Makrifat ini berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri kita sendiri. Nah, jadi ma'rifatul insan ini dapat diartikan sebagai bahwa kita mengenali diri kita sendiri. Namun secara istilah, ma'rifatul insan ini merupakan suatu proses mengenali dan memahami tentang adanya penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna dan diberikan derajat yang paling tinggi dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa siapakah diri kita ini dan dari manakah kita asalnya dan apakah tujuan kita diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi. Kenapa manusia diciptakan dari unsur bumi? Karena manusia ini diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah adanya proses penciptaan fisiknya yang sempurna, manusia telah diberikan derajat yang paling tinggi, seperti langit. Tuh. Nah, Allah juga meniupkan ruh kepadanya, sehingga manusia ini diberikan amanah dan tugas dan dibekali dengan berbagai ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, ada tiga unsur manusia. Yang pertama, unsur hati, yaitu manusia diberikan perasaan yang lembut kepadanya. Yang kedua, unsur akal, yaitu manusia dapat berpikir tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, jasad. Jasad ini merupakan hal yang terpenting bagi manusia karena itu telah ditekadkan berdasarkan akal dan hati pada manusia. Selanjutnya ada amanah manusia. Nah, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk dijalankan di muka bumi ini. Amanah yang pertama itu ibadah. Jadi, di dunia ini manusia diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Di mana jika ibadah tersebut dijalankan, maka akan mendapat pahala dan balasan di surga. Nah, sedangkan jika ditinggalkan, maka akan mendapat siksa, yaitu balasannya neraka. Nah, yang kedua, amanah al-halafah. Allah juga telah memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola muka bumi ini sesuai dengan ajaran Allah yang telah diberikan untuk taat kepada setiap perintahnya. Selanjutnya, yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia juga diberikan hakikat, tapi apakah yang dimaksud dengan hakikat manusia itu? Hakikat manusia ini adalah seseorang makhluk yang memiliki tenaga di mana berfungsi untuk menggerakkan kehidupannya agar dapat menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Kita langsung next, hakikat. Nah, di sini ada hakikat manusia sebagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia ditiupkan ruh. Dengan adanya jasad, manusia ditiupkan ruh, di mana dalam surat Al-Asyad disebutkan, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, maka akan aku tiupkan kepadanya ruhku. Nah, yang kedua ada keistimewaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dan diberikan derajat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ditundukkan kepada alam. Di sini manusia itu diperintahkan untuk menjaga alam di muka bumi ini sesuai dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Next, ada hakikat manusia sebagai mukhalaf. Di
Di sini manusia adalah makhluk mukhalafun, yaitu dibebani dan diberikan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu berupa beribadah, menjaga ini, ataupun menjauhi segala larangan-larangan dari Allah. Nah, pada pembahasan Ma'dah Tarikul Insan telah diulas bahwa manusia ini diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga ada hakikat manusia sebagai mukhalaf. Pertama ibadah. Nah, manusia juga diberikan amanat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua khilafah dan yang ketiga bebas memilih. Bebas memilih di sini yang berarti manusia diberikan dua pilihan. Manusia itu akan menjadi orang yang beriman atau tidak beriman. Jika dia beriman, maka balasannya surga dan pahala. Maka jika dia memilih tidak beriman, maka nanti akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Selanjutnya ada potensi manusia. Setelah adanya penciptaan manusia, terus ditiupkan ruh kepada jasadnya, maka manusia ini juga diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah memahami ma'rifatul insan, manusia ini diberikan potensi yang sangat berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai makhluk di muka bumi ini. Nah, potensi itu berupa apa? Berupa pendengaran, penglihatan, serta akal. Karena kita dapat mempelajarinya dengan baik. Dapat dikatakan juga bahwa potensi ini merupakan hal yang memungkinkan bagi seseorang dapat mengembangkan kekuatan yang mereka punya atau kesanggupan dan daya mereka yang miliki. Ya, langsung next ke yang keempat, yaitu nafsu insani atau jiwa manusia. Nah, jiwa ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nafsu, yaitu yang merupakan diri itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan di muka bumi ini. Adanya sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan itu dan pada perasaan diri manusia. Nah, next, ada jenis dorongan jiwa yang dimiliki oleh manusia. Manusia juga memiliki beberapa dorongan jiwa. Yang pertama itu ada an-nafsu amrah bi asu, yaitu dorongan jiwa untuk berbuat buruk. Nah, manusia juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Di sini ada untuk dorongan jiwa untuk berbuat buruk seperti tidak beribadah atau melawan orang tua, itu termasuk perbuatan buruk. Yang kedua, an-nafsu al-lawamah, itu jiwa yang menyesal. Nah, ketika manusia telah berbuat buruk, maka Allah akan memberikan penyesalan terhadapnya karena apa yang telah mereka perbuat. Yang ketiga ada an-nafsu al-mutmainah, yaitu jiwa yang tenang. Nah, ketika seseorang manusia telah mendapatkan masalah, maka jika dia mempunyai jiwa yang tenang, maka ia tidak akan mengalami yang namanya emosi yang berlebihan. Dia akan tetap merasa tenang dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tenang, tanpa harus marah. Yang terakhir ada an-nafsu al-mulhammah, yaitu jiwa yang diilhami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.